tarik tunai sebesar 3 juta, itu nanti kenanya ya 6% dari 3 juta berapa? Kita hitung dulu ya. Itu 180.000. Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Babak Tutorials. Di video kali ini kita akan lanjut ngobrolin terkait kartu kredit, dan tentunya di saat ini adalah series yang ke-15 ngobrol santai part ke-15 kartu kredit Tokopedia Card. Oke, jadi seperti biasa sebelum saya memulai saya akan menjelaskan dulu nih. Jadi di video kali ini adalah video dimana saya membalas komentar para subscriber saya yang tentunya subscriber yang mendukung channel ini. Dan saya bahas satu persatu, dan saya udah pilih nih pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira itu bagus dan tentunya berguna untuk saya jawab, atau mungkin ketika saya jawab banyak orang terbantu. Nah, series ini berkelanjutan terus sampai seterusnya, dan kebetulan sudah sampai 15. Kalau kamu mau nonton series sebelumnya, tonton aja di channel ini. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita mulai. Tapi sebelum dimulai, alangkah baiknya kalau kalian subscribe dulu. Biar channel ini terus maju dan terus berkembang. Oke, langsung aja kita mulai. Pertanyaan pertama dari Kak Nural. Jadi Kak Nural naik ini. Kalau kita pinjam loan di aplikasi BRI Credit Card Mobile, terus kita nggak punya rekening BRI-nya, bisa nggak? Jadi kalau punya kartu kredit, terus kalian mau pinjam di BRI Credit Card Mobile atau loan on phone, tapi nggak punya rekening, nggak punya tabungan BRI, jawabannya nggak bisa. Jadi kamu wajib punya rekening Bank BRI atas namamu, karena pencairan pinjaman dana tunai itu nanti akan dikirim ke rekeningmu gitu. Jadi kalau kamu pakai rekening temanmu atau saudaramu, itu nggak bisa. Jadi wajib bikin rekening dulu ya. Ngomong-ngomong bikin rekening di tahun 2024 ini bikinnya gampang kok. Jadi kalian bisa online, bisa offline ya, gampang intinya. Oke? Sudah cukup jelas, dan kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua datang dari Kak Agus. Kak Agus nanya gini. Limit 10 juta. Kalau tarik 3 juta, kira-kira total bunga berapa ya? Tolong dijawab. Oke, ini ngomongin tentang tarik tunai. Kalau punya kartu kredit, kalian punya kesempatan atau punya prioritas atau punya keistimewaan untuk tarik tunai. Jadi bukan hanya kartu ATM doang yang bisa tarik tunai, kartu kredit juga bisa tarik tunai. Cuma kalau kartu kredit tarik tunai itu kena namanya biaya tarik tunai dan nominalnya nggak kecil. Kalau ngikutin informasi terakhir yang ada di websitenya Bank BRI, biaya tarik tunai itu adalah 6% atau minimal 100.000. Nah, kalau Pak Agus ini mau tarik tunai sebesar 3 juta, itu nanti kenanya ya 6% dari 3 juta berapa? Kita hitung dulu ya. Itu 180.000. Nah, ini lebih besar dari 100.000, maka biaya tarik tunainya 180.000. Tapi ingat, di ATM Bank BRI itu maksimal tarik tunainya cuma 2,5 juta. Jadi kamu nggak bisa tarik tunai 3 juta. Artinya apa? Artinya ya kamu tariknya cuma 2,5. Kalau 2,5 juta kamu tarik tunai, 6% dari 2,5 juta itu 150.000. Maka biaya tarik tunai yang harus kamu bayar adalah 150.000 rupiah. Oke, udah jelaskan Pak Agus. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga dari siapa nih? Dari Kak Yogi. Jadi Kak Yogi ini nanya gini. Bang, izin nanya. Tokopedia Card yang saya terima kok nggak ada ya tata cara permintaan PIN-nya? Apa emang begitu semua kartu kredit dari Bank BRI? Kita harus telepon CS BRI dulu baru bisa tahu PIN kartunya. Oke, ngomongin cara tahu PIN kartu kredit itu ada 3 cara. Cara pertama, kalian bisa melalui SMS. Cara kedua, kalian bisa melalui aplikasi BRI Credit Card Mobile. Cara ketiga, telepon call center. Dari ketiga cara itu, cara yang sering banget saya pakai adalah cara pertama. Tapi ya itu tadi, kadang di lembar kartu kredit yang saya terima di awal tuh nggak ada tuh informasinya, request
PIN-nya gimana? Nah, akhirnya saya pakai yang kedua, yaitu pakai aplikasi BRI Credit Card Mobile. Gitu. Kalau cara pertama bisa juga, walaupun nggak ada di informasinya, kamu bisa googling, dan di websitenya Bank BRI juga ada informasinya untuk request PIN pakai SMS. Bisa ikutin itu, gitu, nggak masalah. Tapi pastikan itu ada di websitenya Bank BRI ya, jadi biar aman, bukan penipuan gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat dari siapa nih? Kak Dental. Kak Dental nih nanya ini. Pak, berarti enak ya transaksi setelah tanggal 15 gitu. Nah, ini kebetulan Pak Dental nih ngomentari salah satu video saya terkait kapan waktu yang paling tepat untuk beli cicilan di Tokopedia. Nah, ini nanya berarti paling tepat tanggal 15. Jawabannya betul. Jadi kalau kamu pemegang kartu kredit Tokopedia Card dan kamu berencana beli suatu barang dengan sistem cicilan dan di Tokopedia, saran saya kamu transaksinya setelah tanggal 15. Ya, tanggal 16 lah saran saya. Kenapa? Karena kalau kamu transaksinya mepet tanggal 15, anggap aja tanggal 14, takutnya nih tagihannya belum selesai terkonversi menjadi cicilan, dan nanti akan ada tagihan penuh di rekeningmu atau di tagihan kartu kreditmu. Jadi nggak jadi cicilan gitu. Makanya usahakan kalau mau beli dalam sistem cicilan itu setelah tanggal 15, tapi jangan jauh-jauh. Yang tanggal 15 sampai tanggal 30 lah, itu menurut saya paling ideal. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Pertanyaan kelima datang dari Kak Mai. Kak Mai ini nanya gini. Mau nanya nih Pak, wajar ya jika jumlah yang ditagihkan belum berubah tetapi sudah saya bayar? Hanya memastikan saja sih. By the way, limit saya dapat 3 juta. Soalnya saya melakukan transaksi sebelum tanggal cetak e-statement, kemudian saya bayar tagihan tersebut di luar hari kerja tanggal 17 Agustus. Dan riwayat transaksi ada tertulis payment serta limitnya kembali ke 3 juta. Oke, ini informasi yang banyak orang yang tidak tahu. Jadi kalau kamu punya kartu kredit dari Bank BRI, entah itu Tokopedia Card, entah itu OVO Card, setelah kamu melakukan pembayaran tagihan kartu kredit, tagihan kartu kreditmu yang ada di aplikasi BRI Credit Card Mobile itu tetap muncul. Tapi jangan khawatir, jangan sedih. Karena apa? Karena kalau kamu udah bayar tagihan itu dan limitmu sudah balik seperti semula atau enggak balik semula, atau limitmu udah bertambah sesuai dengan nominal pembayaranmu, itu artinya pembayaranmu sudah masuk. Dan kamu juga bisa lihat sebenarnya di aplikasi BRI Credit Card Mobile, di sana ada keterangan pembayaran terakhir. Jadi masuk aja di info transaksi saya, nanti kelihatan tuh pembayaran terakhir tuh berapa, itu kelihatan di situ. Jadi jangan khawatir kalau di situ masih muncul tagihan walaupun kamu udah bayar. Oke? Oke. Selanjutnya pertanyaan yang ke-6. Pertanyaan ke-6 nih pertanyaan terakhir nih ya. Jadi ini dari Kak Hang nanya gini. Saya jarang ngutang, tapi sering dititipin kantor buat belanja pengadaan barang di akun saya. Berarti lebih untung pakai Tokopedia Card. Transaksi setahun ada kalau 1 M-an. Cuma ya itu, memang ada promo cashback yang nggak bisa saya ambil karena nggak punya Tokopedia Card. Betul sekali, kalau kamu ada transaksi dengan nominal 1 miliar dalam sebulan, dan itu transaksinya di Tokopedia, kalau kamu punya Tokopedia Card, kamu tuh punya keuntungan yang signifikan. Yang pertama, Tokopedia Card itu punya cashback 0,5% atau kamu bakal dapat Rp500 setiap transaksi kelipatan 100.000. Nah, bayangkan kalau 1 M 0,5%-nya berapa? Nah, kalian bisa hitung, lumayan banget. Itu yang pertama. Yang kedua, promonya ada beberapa promo itu hanya bisa dipakai kalau kita pembayarannya pakai Tokopedia Card gitu. Oke, untuk sampai hari ini atau sekarang cukup itu yang mau saya bagiin terkait ngobrol santai kartu kredit. Dan kalau kamu punya pertanyaan atau punya hal yang mungkin kamu bingung, nah tulis saja di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah mengunjungi channel Papa Tutorial. Semoga kalian tetap sukses selalu dan sehat selalu.